yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini kita berkumpul di ruangan PMA, salah satu ruangan dari Masjid Al-Azhar Bintaro, guna melaksanakan taklim ya, belajar bersama-sama. Mudah-mudahan niat tulus kita, kaki kita berangkat ke sini mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga berlimpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan kita selaku umatnya yang insyaallah akan terus menjalankan daripada sunnah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu, saya menunggu ada anak dari SD di sini kan, kelas 6. Kebetulan beliau mau lomba Velka, namanya Kajian Lesar itu Velka. Velka itu sejenis lomba MTQ se-Al-Azhar Indonesia, SD, SMP, SMA. Bapak ini orang tuanya Indri tahu itu, kayak saudara Indri juga pelatih Velka. Saya izin nanti 5 menit sampai 7 menit untuk beliau tampil sini sebentar. Ya, tampil di depan suhu ya. Untuk melatih mentalnya, anak-anaknya lagi naik sekarang. Tilawah di MTQ. Jadi baca Quran itu Bapak Ibu ada murotal. Yang murotal tahu ya Bapak Ibu ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, itu kan murotal. Tilawah itu ada 2. Murotal, yang kedua ada mujawwad namanya. Kalau Bapak Ibu sering dengar A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, sering dengar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu mujawwad namanya. Misalnya amma yatasaalun. Nah, itu mujawwad namanya. Itu Ustazah Ibri paham itu ya. Jawab bapaknya. Bukan Ustaz. Bukan ya? Iya. Nah, Oh ya bukan. Ustaz Zarila lagi ada pelatihan ya. Oh, ada pelatihan yang bisa ya. Iya. Baik. Anak itu nyampe. Ada tadi di mobil kalau nggak salah sendirian pakai baju putih-putih tuh. Tadi keliling-keliling parkiran. Bawa mobil kan ya? Nyasar kan? Nyasar ya? Coba dijela. Panggil. Mau. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu anaknya. Jadi tingkatan membaca Al-Quran itu ada berapa Bapak Ibu? Ada yang tahu nggak? 7 oktav kan? Apa Pak? Kalau untuk kira 7 oktav kan? Itu qiraatus samaah gitu ya. Qiraatus samaah itu imam membaca Al-Quran. Kalau kita ini kan namanya apa Bapak Ibu? Hafaz ya. Hafaz pasti. Ada Akmal masuk aja. Ada qaulun Bapak Ibu. Itu imam ya, imam membaca cara membaca Al-Quran. Masuk Akmal, duduk dulu sini. Ya, ini anak SD Bapak Ibu. Cuma badannya udah gede ya. Dulu kalau kita dulu SD nggak seperti ini. Dulu. Ya. Ikut kuliah dulu. Ada 4 ya Pak? Iya 4 betul ya. Betul 4. Jadi kalau yang 7 itu imam, bahkan ada yang 10 Pak. Ulun, Waras, Nafi, ya. Kemudian Al-Bazi, Kumpul, banyak itu imam Al-Quran ya. Kalau kita kan hafaz ya. Tapi ini tingkatan Bapak Ibu. Tingkatan baca Al-Quran itu ada 4. Yang pertama ini tahqiq. Nah, kamu dengar normalnya. Ini pelajaran kamu juga ini. Ini tahqiq Bapak Ibu. Dalam bahasa Arab tingkatan ini tertulis tahqiq. Murattibu tilawah atau murattibu qiraah. Tingkat ini berarti pemula atau kelompok orang yang baru belajar ilmu tajwid. Biasanya dipakai untuk mengajar anak-anak Bapak Ibu. Misalnya gini.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo anak ikutin. Nah, ini biasanya tahqiq. Yang pertama. Dalam tahqiq, cara membacanya mirip seperti tartil. Hampir mirip Bapak Ibu ya. Ini tartil kan berada di tingkatan kedua. Hanya saja pembawaan at-tahqiq disebut lebih lambat dan tenang. Di sisi lain at-tahqiq disebut juga tahqiq dan takkid. Dalam bahasa Indonesia artinya adalah teliti dan menguatkan. Dia teliti sekali baca supaya gunanya nggak ketinggalan, matnya nggak ketinggalan. Jadi bacanya pelan-pelan banget ya. Nah kemudian yang ini yang kedua, tartil. Dalam bahasa Arab tingkatan ini tertulis tartil ya. Tartil seperti disebut pada poin sebelumnya yaitu tahqiq tadi. Tingkatan bacaan Al-Quran satu ini memang mirip dengan at-tahqiq. Hampir saja begitu. Karena berarti perlahan. Hanya saja bacaan perlahan pada tartil bertujuan untuk membantu seseorang dalam memahami Al-Quran. Apa itu memahami Al-Quran Ibu? Ya tajwidnya, yang maknanya ketika kita baca kita kalau yang paham bahasa Arab atau Quran Surah tahu maknanya. Misal baca jadi maknanya juga kita pikiran gitu ya. Nah, jadi untuk memahami makna ataupun tajwidnya itu bacanya pelan-pelan, yaitu di tingkatan yang kedua ini itu tartilnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Muzammil ayat 4 yang artinya apa itu ayat 4? Tahu enggak? Itu ayat 4. Auzid. Iya benar. Auzid alaihi wa rattilil Qur'an tartila. Itu Bapak Ibu dalilnya. Jadi nanti kalau dakwah ataupun mengisi pengajian dalil Bapak Ibu ditanyain, Pak Ustaz apa dalil baca Al-Quran itu perlahan-lahan ya? Surah Muzammil ayat 4. Auzid alaihi wa rattilil Qur'an tartila. Jadi kita disuruh membaca Al-Quran itu dengan tartil. Apa itu tartilnya? Dengan tajwid yang benar dan yang bagus. Gunanya pas, matnya pas, semua dipakai ya. Hak mustahaknya dipakai. Itu namanya tartil. Nah artinya ini, dan baca Al-Quran itu dengan tartil. Dari firman Allah tersebut sudah jelas bahwa setiap muslim setidaknya harus membaca Al-Quran dengan tartil, memahami dan mentadabburi kitab Allah tersebut. Baik Bapak Ibu, kita lanjut yang ketiga. Nah ini yang ketiga, tadwir, tingkatan yang ketiga Bapak Ibu ya. Tingkatan ini membaca Al-Quran selanjutnya adalah tadwir. Dalam tingkatan ini seseorang sudah naik tingkat, artinya dia sudah lancar bacanya, tajwidnya juga sudah paham gitu ya, sudah terbiasa. Sederhananya bisa dibilang bahwa kecepatan membacanya sedang ya, antara tartil dan hadar begitu. Tidak terlalu pelan dan tidak terlalu cepat juga. Contohnya begini, surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Nah, itu tadwir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amalan wa huwal 'azizul ghafur. Nah, itu tadwir ya. Tidak terlalu lambat dan tidak terlalu cepat. Nah di sini dicontohkan misalnya membaca mat munfasil dengan tidak lebih dari 6 harokat. Jadi pas, kurang tidak, lebih juga tidak, gitu ya. Baik. Nah kemudian yang keempat ataupun yang terakhir yaitu al-hadar. Hadar ini juga dikenal dengan al-hadar atau hadar. Dalam tingkatan membaca kitab Al-Quran, al-hadar berada di tingkatan tertinggi karena bacanya paling cepat. Bacanya paling cepat Ibu, cuman gunanya tetap
tetap tak kurang, mat munfasilnya wajib jaiz nggak kurang gitu ya. Tetap dalam koridor ilmu tajwid. Bapak Ibu pernah dengar Imam Sudas nggak? Ya itu beliau itu amatir. Bismillahirrahmanirrahim. Cepatnya gitu. Tapi tajwid tetap yang lebih. Nah cuman ya kalau biasanya Mekah majaisnya 2. Nah, kalau kita di Indonesia kan biasanya 5 ya, 4 sampai 5. Ya. Tapi urnanya tetap tidak kurang ya, maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu dia. Apa contohnya juz 10 ya. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillah. Nah, cepat ya. Tapi tetap dalam koridor al-mutajawid gitu. Dan ini biasanya dipakai para hafizah Ibu. Nah, ini dituliskan ya. Umumnya cara ini banyak dilakukan oleh para hafiz dan hafizah untuk memurojaah hafalannya, untuk takrir hafalannya. Di sini ada yang hafiz Ibu? Ada. Oh, hafalan langsung ada. Kalau teman saya hafiz ini nggak ada, tapi hafiz ada. Iya. Kita nggak sombong Bapak Ibu ya. Al-Quran itu di luar kepala. Saking Ya, sampingnya. Luar sana ini kepala, di luar kepala ya. Ya gitu Bapak Ibu ya. Jadi tingkatan bacaan Al-Quran itu ada 4. Yang pertama apa? Akim, kedua takdir, ketiga tajwid, kemudian yang keempat lewat dari amadal itu nggak ada lagi Bapak Ibu. Ada teman yang baca Al-Quran sedeng Pak, ngejar target gitu 1 jam 2 juz. Wah itu gunanya udah kemana itu kan, matnya udah kemana. Saya tidak setuju seperti itu ya. Karena kan dalilnya udah ada tadi ya, Zin alaihi pasti lah. Mohon maaf apalagi teman-teman yang ada pondoknya itu tasmi Al-Quran itu membaca Al-Quran tanpa lihat bil ghaib. Jadi dari jam 6 misalnya sampai asar itu harus selesai 30 juz. Di pesantren sini dulu juga ada seperti itu, tapi bacanya nggak boleh cepat. Karena ada teman gini, dari juz 1 dari ini ke bawah salamun alaikum. Wah itu kan mana itu gunanya mana, matnya kan kemana nggak tahu kan. Nah, sedangkan kita mempraktekkan ilmu tajwid itu pada bacaan kita hukumnya fardu ain. Bapak Ibu tahu lah fardu ain itu apa, itu kan. Sedangkan kalau baca seperti itu, peminat dan semua jatuh aman Nabi itu tiba selesai 1 juz itu ya 15 menit. Nah itu kan menyalahkan dari hukum ilmu tajwid itu tadi. Jadi bacanya paling cepat hadal itu tadi udah kayak tingkatan Syekh Sudes itu udah paling cepat itu. Ya begitu Bapak Ibu. Selanjutnya kita dengarkan dulu Bapak Ibu 5 menit sampai 7 menit aja. Akmal baca surat Al-Muzammil amalnya 1 sampai 10. Amin. Kamu latihan dulu biar mentalnya kuat. Ini kemarin udah seleksi, insyaallah mudah-mudahan Allah untuk kota dalam Selatan. Jadi dia udah banyak nih pialanya. Sini, sini Mas, mau di video ini ya, biar masuk video terkenal kan. Gak apa-apa. Dia enakin aja. Oke-nya terkenal. YouTube soalnya. Salam kamu bawa Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzzammil qumil laila illa qalila. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Inna nashi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Inna laka fin nahari sabahan tawila. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa hu. La
واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih kenal itu ya Bapak Ibu. Penampilan dari Ananta Akmal Syahdan Saputra Murid kelas 6 ya, kemarin 6 SD 17 bit, Al-Azhar 17 bit. Gimana Bapak Ibu komentarnya? Saya Lumayan lah ya. Gimana Pak? saya tersentuh. Ini juri bisa. Saya meneteskan air mata. Tidak tahan dengan Iya. bacaan tadi. Ya, Masya Allah. Itu tandanya beriman. Kalau Al-Quran itu Dengan ketika kita mendengar senandung Al-Quran seperti tadi, kemudian kita tersentuh hatinya ya. Kemudian menyuturkan air mata yang urusan Bapak ini sampaikan ya. Itu tandanya beriman. Innamal mu'minu alladzina idza dzikirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatun zadatuhum imanan. Ya. Kalau Al-Quran itu dibacakan kemudian hatinya bergetar, itu imannya bertambah ya. Baik, terima kasih Akmal ya. Terus latihan kamu ya. Kemarin udah tampil di mana kan? MTS Pondok Jaya untuk kota Tangsel ya. Nanti dia ini persiapan ini juga Velkas salah satu Indonesia di Cikarang ya. Baik, terima kasih Akmal nanti boleh ke nunggu di perpus jam 10 nanti pagi sama lagi. Sekarang kan udah mau jam 11 dulu, sejam lagi lah. Kamu baca-baca ya dulu di perpus ya. Oke, makasih Akmal. Maaf, tolong video dulu nih Pak Adibi dari belakang ya. Laporan ke masjid. Taruh sini dulu video ini. Baik Bapak Ibu, tadi alhamdulillah sudah kita bahas ya. Tingkatan bacaan Al-Quran itu ada 4. Yang pertama tadi ada tahqiq, kemudian yang kedua ada tartil, ketiga ada tadwir, yang keempat ada. Nah, insya Allah ini akan kita praktekkan pada hari ini, melanjutkan pertemuan yang sebelumnya itu surat Al-Fatihah Bapak Ibu. Hari ini kita lanjut surat Al-Baqarah Bapak Ibu ya. Nah, barusan yang dibaca sama Akmal itu tadi Bapak Ibu tingkatan yang keberapa Bapak Ibu? Ya boleh dikatakan yang pertama lah ya. Mau jawab itu boleh dikatakan tingkatan yang pertama itu tahqiq ya. Kalau murotalnya gini, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, hampir sama tadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, sama itu. Boleh dikatakan tingkatan yang pertama itu tahqiq. Baik Bapak Ibu, kita lanjut untuk prakteknya di surat Al-Baqarah ayat 1. Kalau Bapak Ibu butuh buka. Ya, sudah Mas? Saya baca terlebih dulu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ngikutin. Mau nada apa Bapak Ibu? Ros, nahawan, jiharka, Sedang aja. sedang aja ya. Ros, apa? Nahawan. Tinggi antar malah Nggak bisa Pak ya? Oh iya. Kasih ya Mal ya. Kamu nunggu di perpus ya. Ya. Nada ros itu Bapak Ibu rumusnya nada ros selaras, mudah ya.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Syiddah itu apa Ibu? Tasdid. Itu cara bacanya ditekan karena hurufnya itu hampir kayak double gitu ya, double. Di penekanannya itu di tawus itu di minas, jangan di hi-nya tekannya. A'udzu billahi, enggak, tapi di minasnya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, ulang lagi Ibu. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik. Lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya masih mendengar. Oh, itu jangan terlalu banyak getaran Bapak Ibu ya. Meskipun memang porsinya banyak, ada yang getarannya 2 gitu ya. Cuman kita kebanyakan di Indonesia ini getarannya nggak terlalu banyak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ulang dulu Ibu. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemudian mad al-harid Bapak Ibu ya, mad adil sukun itu harus diseragam Bapak Ibu. Nggak bisa misalnya ayat pertama 2, ayat keduanya 4, nggak boleh. Harus kalau 4 4 semua. Dari a'udzu tadi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yang 4. Lanjut bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Harus seragam begitu. Baik, kita lanjutin lagi alif lam Bapak Ibu ya. Alif lam mim. Ya, 1, 2, 3. Alif lam mim. Ya. Huruf hijaiyah itu Bapak Ibu sama seperti kita ngaji bentuk kecil alif, ya alif, jangan alif, udah jadi ain ya. Alif lam, alif, alifun lam, taun ta, itu berbicara ya. Alif lam mim. Ya, 1, 2, 3. Alif lam mim. Kalau lagi bareng-bareng ini enak aja ya ngaji. Atau nanti satu-satu. Lepotan. Bapak Ibu, kalau huruf hijaiyah seperti ini, alif lam mim misalnya, kemudian apa lagi? Alif lam ro, alif lam mim shad, kemudian kaf, ya ain shad. Itu ketika gunnah Bapak Ibu itu tetap pakai Bapak Ibu. Misalnya di alif lam 2 harakat kan? Mim bertemu mim. Itu tetap pakai alif lam mim. Sama seperti yang lain juga. Kaf, nam, ha, ya, ain. Setelah 6 harakat, nun ketemu huruf shad, ya, ain. 2 harakat. Ain. Oke. Ain. Pelan juga pakai. Itu huruf hijaiyah. Baik, itu ulang lagi Bapak Ibu. Ayat satunya 1, 2, 3.
Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi. Zalikal kitabu la raiba fihi. Ya. Nah, Bapak Ibu mungkin di Al-Quran itu kalau lagi tadarusan itu ketemu titik 3, 2 titik 3-nya. Ya, hafid gitu ya. Nah, itu tandanya boleh berhenti di antara satu Bapak Ibu ya. Boleh di lawaib, boleh di fi gitu ya. Nah, intinya di antara dua itu harus berhenti. Itu lebih baik berhenti Bapak Ibu, jangan dilanjutin ya. Zalikal kitabu la raiba fihi. Ya, 1, 2, 3. Zalikal kitabu la raiba fihi. Hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. Ya, baik, sebentar Bapak Ibu. Lil, nah itu kalau kasroh, cara bacanya itu bibir yang di bawah ditarik sedikit Bapak Ibu, biar tidak miring. Tadi saya ada yang dengar lil, nah itu kan miring ya, nggak lil jadinya, nggak sempurna. Jadi kan harokat itu ada 3 ya. Koma, cara bacanya dengan memonyokkan bibir, gitu ya. Kemudian fathah itu membuka 2 bibir, jangan ditutup Bapak Ibu kalau fathah. Bismillah, buka dikit saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kasroh itu bibir yang di bawah ditarik. Nah itu baru sempurna Bapak Ibu. Kalau nggak ditarik nggak sempurna, jadinya lel. Nah nggak sempurna kan? Yang A ya A, I, U itu sempurna. Hudan lil muttaqin. 1, 2, 3. Hudan lil muttaqin. Baik, ulang kedua. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Ya berarti saja sini Bapak Ibu ya. Khawatir ada yang kita sampaikan. 1, 2, 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Nah, ulangnya di wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. 1, 2, 3. Wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjutin ayat ketiganya, sedikit kita bahas di kalimat wa mimma. Hari ini Bapak Ibu hukumnya ada itu guna musyadah Bapak Ibu ya. Guna musyadah itu ketika nun ataupun mim yang bertasdid, nah itu baca guna musyadah. Musyadah panjangnya Bapak Ibu ataupun lama dengung itu 1 alif 2 harakat, tidak boleh terlalu lama Bapak Ibu. Nah, sering kita dengar kalau orang yang baca Al-Quran dengan mujawwad seperti yang dibacakan Ananda Akmal tadi, itu kadang-kadang kan berlebihan. Wa yuqimunas sholata wa itu tetap sama ya. Hanya 2 saja. Wa yuqimunas sholata wa mimma. Itu ada. Nggak boleh lebih seperti itu. Nah kalau ada perlombaan itu hakimnya teliti
banget itu, langsung dicoret itu. Nah ya, karena terlalu berlebihan, tidak boleh juga. Jadi hanya satu alif dua harokat gitu ya. Wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. 1, 2, 3. Wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Baik. Di kalimat razaqnahum Bapak Ibu, disitu kan hukumnya kalau Bapak Ibu ya. Kalau semua ya. Nah, kalau itu Bapak Ibu, pantulannya itu ya begini, kembali ke huruf sebelumnya ataupun kembali kepada fathah gitu ya. Nah, meskipun ada 3 versi gitu kalau qalqalah itu. Ada kembali ke fathah, ada kembali kepada huruf sebelumnya, ataupun tengah-tengah gitu ya. Tapi kalau kita di Indonesia ini biasanya akhirnya kembali kepada huruf fathah ataupun huruf sebelumnya. Misalnya begini. Wa mimma razaqnahum yunfiqun gitu. Kemudian pantulannya itu Bapak Ibu tidak ditahan Bapak Ibu ya. Razaq. Nah, enggak, tidak seperti itu, tapi razaqnahum Ibu ya. 1, 2, 3 Wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. Ya, 1, 2, 3. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. Yang Ibu kita bahas sedikit. Bima itu posisinya adalah majais Bapak Ibu ya. Majais pun panjangnya itu ya 4-5. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik gitu. Kemudian unzila. Ada yang tahu Bapak Ibu? Hukumnya adalah ifa ada berapa Bapak Ibu? Ada hakiki, ada syafawi ya. Ini ada hakiki. Wama sama jais juga, unzila juga ifa, min qablik juga if. Nah, ifa itu Ibu kalau Bapak Ibu ketika ketemu di huruf min qablik ataupun kalimat min qablik, min tidak min ya. Min kembali kepada hurufnya, umumnya. Hukum hurufnya, sifat hurufnya. Min tidak min kan ada min qablik, min qablik. Nah, itu salah ya Ibu ya. Min qablik. Ya. Ulangi lagi 1, 2, 3. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. Karena tidak ada tawakuf Bapak Ibu, itu tidak boleh dilanjutkan langsung gitu ya. Ya harus cari tempat yang tepat. Nah, caranya bagaimana? Kalau kita tidak paham nahu, boleh mengulang dari huruf waw, alif, gitu ya, fa, itu boleh. Ya, itu kalau yang paham nahu boleh di fi'il boleh di fa'il
mudhari juga boleh di fi'il amar itu. Nah di sini ada huruf wa itu. Boleh pulang dari wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ya 1, 2, 3. Wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya. Huda Bapak Ibu, di kalimat huda itu kan ada tanwin bertemu huruf mim. Jangan lupa Bapak Ibu ya, hukum bacaan, hukum bacanya adalah itu ngomong dengan kurang dari 1 alif 2 harakat. Ulaika ala hudan min rabbihim. Kemudian di kalimat mir rabbihim itu ada nun bertemu dengan oh. Itu sebaliknya Bapak Ibu ya. Tadi idgham di gunnah, ini idgham bila gunnah, tidak didengung tapi dimasukkan tetap oh-nya, nunnya tetap dimasukkan, nunnya dimasukkan ke oh ya. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya, 1, 2, 3. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Baik, ini Bapak Ibu. Udah gunnah ya, intinya gunnah. Gunnah itu harus kehitung Bapak Ibu. Karena imam gunnah itu yakhruju minal khaysum dari ilmu tajwid. Gunnahnya itu ya keluar dari hidung. Kalau nggak kehitung berarti belum gunnah. Udan hidung. Ataupun main hidung. Apapun gunnahnya dia kehitung. Tapi kalau belum kehitung itu belum gunnah namanya. Ulaika ala hudan min rabbihim dan ya, kita ulangi lagi Bapak Ibu. 1, 2, 3. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, Bapak, kenapa saya melanjutkan Bapak Ibu? Itu kan ada tanda wakaf sebenarnya. Ini tanda wakafnya, ada yang tahu Bapak Ibu? Tanda wakaf waslu aula Bapak Ibu namanya. Ya. Kenapa saya melanjutkan? Karena lebih baik tanda wakaf ini lebih baik dilanjutkan ataupun wasal daripada berhenti. Nah, seandainya nih ada di antara teman-teman yang tidak sampai, boleh berhenti. Di sini boleh berhenti, tapi boleh sebaiknya dilanjutkan Bapak Ibu ya. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. 1, 2, 3. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun.
Baik Bapak Ibu, kita baca sama-sama ya. Sebelum ada yang mau mencoba, nanti kita baca sama-sama terlebih dulu dari Namus sampai bagi Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Masya Allah. Baik Bapak Ibu, di ayat 3 Bapak Ibu ya, yang saya sampaikan tadi. Jadi cara membaca fathah itu kemudian kita buka bahasa Betawi itu angkat ya, gitu ya. Dan tapi jangan terlalu lebar juga. Ada metode yang cara membaca fathah itu harus buka minimal berapa jadi gitu ya. Ya bagus juga, cuman jangan, kalau menurut saya ya dikit lah ya. Nanti gini, kelihatan ya. Metode kirasi salah ini ya. Ya bagus juga, cuman ya terlalu ini ya gitu ya, terlalu membuka banget nanti ya mulutnya. Wa yuqimunas shalah. Tadi jangan nas-shalah. Jangan enggak utuh ya. Shalah. Apalagi huruf yang sesudahnya itu ada huruf yang sifatnya gitu. Alam, toro, itu kadang kita teliti itu sering keliru gitu. Alam, toro, padahal ta. Alam, taro, bukan alam, toro. Nah itu yang model seperti itu harus teliti Bapak Ibu ya. Sama seperti ini, sedikit kita ini itu imamnya udah berubah. Betul sih betul. Wa yuqimunas shalah. Nah itu ada yang baca seperti itu. Imam Waras bacanya begini. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ada imam yang seperti itu ada. Tapi kita kan biasa baca pada imam hafaz ya. Jadi la, jangan la. Wa yuqimunas shalah gitu aja. Shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun gitu ya Bapak Ibu. Ulang lagi di ayat 3. 1, 2, 3. Alladzina yu'minuna bima unzila wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, kalau sampai lebih baik
satu ayat ini dibaca Bapak Ibu ya. Kalau nggak sampai baru berhenti di nomor sholat. Nah, sebelum kita lanjut Bapak Ibu, teman-teman mau mempraktekkan ya satu surat ya, ayat 1 sampai 5 ini. Kenapa tahsin ini dimasukkan ke pendidikan mubalik al-azhar? Karena memang Bapak Ibu tujuan gini, ketika Bapak Ibu nanti menyampaikan dakwah ataupun ceramah gitu ya, hasilnya sudah bagus. Lulusan dari PMA itu hasilnya bagus. Kan ada ya, ada tapi nggak banyak. Mudah-mudahan nggak banyak. Ada pendakwah tapi ketika membacakan ayat tetap belepotan. Ada nggak Pak? Ada banyak. Ada kan banyak. Makanya PMA ataupun Masjid Al-Azhar memasukkan tahsin ini ke di pendidikan kembali Al-Azhar. Ketika Bapak Ibu menyampaikan dakwah, tahsinnya bagus, mantap, enak dengarnya kan. Kita pun yang ngerti biasanya nggak rumel, gitu, bacanya pas, gitu, tujuannya bagus juga. Pun ketika disuruh ajar misalnya ya, di sini mungkin ada yang ngajar Bapak Ibu ya, rata-rata kali ya. Ustaz ngajar juga kan? Enggak ngajar. Iya ngajar istri kayak apa? Ngajar anak-anak. Ngajar anak ya pasti kan, kalau ngajar itu pasti. Ya kalau nggak ngajar jemaah gitu ya ngajar anak kan. Ngajar cucu sekarang. Ngajar cucu, ngajar istri ya kan. Ngajar siapa lagi ya, ponakan. Itu pasti Bapak Ibu, nggak bisa ngelak ya Bapak Ibu. Nah kita ngajar, kita udah tahsin udah bagus, minimal ya Al-Fatihah yang pernah kita pelajarin sama Al-Baqarah 1 sampai 5 kan kita udah menguasai. Kita udah pede aja kan kemana-mana gitu. Ya kalau surah lain ya jangan dulu gitu. Gitu. Nah itu pertujuannya itu Bapak Ibu ya. Ketika kita menyampaikan dakwah hasilnya bagus. Ketika menyampaikan mukadimah innal hamdalillah. Ini bacaan innal hamdalillah. Wah itu kacau gitu ya, kata orang Medan kacau gitu. Baik Bapak Ibu, ada yang mau mencoba 1 sampai 5 ya? Bapak ya? Boleh Ustaz. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya sebentar Pak, di rozaqona. Rozaq. Bukannya kan rozaqa, jadi rozaqona. Ya. Baik. Alladzina yu'minuna bima bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma
Jila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ya, ulangnya dari wa ma unzila min qablika min qablika berarti ya. Wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ya, kemudian sebentar Pak, qablika situ Al-Quran, kemudian di hum yuqinun itu ketika baca jangan ada jeda gitu ya. Oh iya. Nah, lagi wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Napas kurang. napas kurang boleh berhenti roti. Ya, Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul adzim. Biasa ini langsung kaget apa? Biasa lalar gitu loh. Iya. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin. Itu apa Ibu? Yang Bapak siapa Pak? Pak Warna. Pak Warna. Warna. Pak Warna. Iya. Kayaknya bapaknya ahli warna ya. Iya dong. Oh, Sunda Pak ya? Enggak, Jawa Tegal. Oh, ya. Biasa. Banyak juga yang saya kenal warna itu orang Sunda ya. Nah, aneh kan? Iya. Makanya aneh saya. Iya. Kalau itu bukan warna. Orang pasti nebaknya kalau nggak Betawi, saya orang Jawa Barat. Pastinya warna. Ya kalau warna ya Jawa ya warna ya. Iya, pastinya. Makanya saya di taklim dikasih jasa sama guru Imam Hadis Warna Masya Allah. aslinya gitu kalau di taklimnya. Iya, baik, Pak Warna, tadi baca ayat 2 gitu ya. Sebenarnya Bapak Ibu tidak apa-apa dilanjutkan. Nah, tapi kalau misalnya di ajang lomba, ini kena sedikit ini. Jadi kalau nggak lomba ya nggak ada nilai ya. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan. Nah, boleh dilanjutin, boleh. Tapi lebih baik berhenti di antara titik 3 itu ya. Boleh di la raib, boleh fi. Tapi kebanyakan lazimnya di fi, gitu ya. Nah kemudian tadi di ayat 4 Bapak Ibu ya, Pak Warna baca ayat 4-nya sedikit kurang di Qalqamah tadi ya, di kalimat mil qablani. Jadi saya ulangi lagi Bapak Ibu, pantulan Qalqamah itu lebih ke fathah Bapak Ibu, mil qablani gitu ya. Ataupun kembali kepada hurufnya. Versinya ada 3. Kemudian di ayat 5 tadi Bapak Ibu boleh berhenti Bapak Ibu ya, boleh. Seandainya napasnya tidak sampai, boleh berhenti di Rabbihim. Tapi kalau napas yang panjang, yang anak muda gitu ya, napasnya panjang, sering berenang, sering berlari, sering naik gunung gitu ya, kayaknya napasnya panjang gitu, boleh satu napas ini di ayat 5. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Baik Bapak Ibu, sesuai dengan tadi kita yang di awal tadi, yang dibaca Pak Warna tadi itu tingkatan keberapa Bapak Ibu?
tingkatan yang pertama, Mas. Yang pertama ya. Tahqiq. Itu tingkatannya yang pertama Bapak Ibu, tahqiq. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nanti kalau bawa warna imam jangan tahqiq. Makmumnya kesian ya. Biasa. Apalagi bajunya satu surat. Kemudian yang tingkatannya yang pertama tahqiq. Nah, setidaknya kalau imam Bapak Ibu, bapak yang sering ya, itu tartil ataupun tadwir lah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu udah pas. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jangan lain. Alhamdulillahi Amin langsung jalan. Amin langsung makmumnya nggak ada semua jalan. Assalamualaikum warahmatullahi. Kan orang deh. Udah lari semua. Gitu, apalagi tarawih Bapak Ibu ya. Nah, nanti kan bentar lagi Ramadan Bapak Ibu. Kalau Bapak ini, Nah, itu yang wasolnya pasti ya. supaya Pasti disuruh imam ya. Pasti biasa. Imam. Tawarnya pasti ya. Imam. Iya. Nah, tadi Bapak Ibu kita imamin itu kan tanggung jawabnya sama Tuhan itu. Apalagi yang kita imamkan banyak lagi makmum di belakang. Bacaan surah Al-Fatihah itu termasuk rukun sholat, harus benar-benar bacanya harus bagus. Apalagi kita udah tasih praktekkan ilmu tajwid yang sudah kita pelajarkan itu ke bacaan kita, dan itu hukumnya dalam berdoanya. Ya, ada lagi Bapak Ibu yang mau nyoba? Kayaknya Bapak itu dulu aja tangan. Nanti ya Ustaz habis itu. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Nahawan kiranya. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Baik, ada yang tahu Bapak Ibu? Itu ramanya apa? Nyahawan apa ya? Ras. Itu bayati Bapak Ibu ya. Jadi bayati itu tingkatannya ada oron, ada nawa, usaini, kemudian jawab gitu ya. Bayati yang dibawa Bapak Ibu. Bapak siapa Pak? Yang Sigit. Bapak. Masya Allah. Suaranya masih powerful ya. Masih kencang suaranya. Umur udah berapa Pak? 67. Masya Allah. Paling tua sini ya. Ya dapat bonus tuh. 63 kan kebetulan Rasul 63. Oh, iya. Dia dapat bonus berapa tahun? 4 tahun dia. Iya. Hati-hati lah. Bawaannya berapa bawaannya? Hah? 60 Pak. 60. 3 tahun lagi berapa? Tahun lagi kalau dapat bonus. Cuma ya sayangnya Ajam yang lihat bonus atau bonus yang muda ini kadang malah punya Kan udah ada campuran. takarannya, Ustaz. Ada untuk ukurannya Iya. baginda Rasul. Betul. Kolesterol dan Kayak udah siapa aja sekarang tapi siapa. luar biasa ya Bapak Ibu ya. Kayak Ustadz saya itu umurnya hampir 70 tapi sekolahnya masih powerful gitu, masih bagus banget. Mungkin sering ngaji Bapak Ibu apa ya, sering ngaji ya. Di rumah sering kedarusan, itulah kelebihan orang sering baca Quran ya. Suaranya tetap mantap walaupun udah usia lanjut gitu ya. Baik, lanjut Ustadz, monggo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Ya, Masya Allah Bapak Ibu ya, tiga teman kita sudah membaca ya surah Al-Baqarah 1 sampai 5 ini udah lumayan lah gitu ya, kayaknya udah pantas dong.
Misalnya kalau mau khotib, ngajar pun udah pantas lah ya. Kan tahu sisanya, mesti insya sisanya lebih bagus lagi gitu ya. Yang lain. Ada yang mau nyoba lagi Bapak Ibu? Surat Al-Baqarah-nya 1-5. Awan. Oh, Pak. Awan. Biasa. Ada yang request awan, Pak. Biasa aja. Belajar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Rata kita makainya ros Pak ya, sering ros ya. Memang ros itu paling sering ya, paling dominan dipakai orang-orang ketika baca Al-Quran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Paling banyak tuh ros. Ada juga metode yang ketika baca ataupun belajar itu pakai ros. Metode tilawati dominannya ros ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada juga metode apa ya? Umi. Ros juga. Bismillahirrahmanirrahim. Rata pakai ros Bapak Ibu, memang enak ros. Tadi Bapak itu udah bagus orangnya, udah profesional gitu. Belajar. Iya, bagus. Bapak mau nyoba Pak? Oh iya, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل إليك وبالآخرة هم يوقنون. Ya, mohon maaf Pak. Di kalimat yu'minu ya, hamzahnya itu sedikit dengan walladzina yu'minu. Jelas apa tekanannya. Walladzina ya. والذين يؤمنون Jangan yuk, nah yuk, ayat. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Itu nada apa itu Ibu? Nadanya? Ros ya. Ya. Rata kita ros ya. Banyak ros pakai. Tapi selama ini ngaji tapi nggak tahu nada gitu. Pak ikut-ikutan. Betul. Pokoknya yang penting Dia ikut udah ngaji aja. kayak gitu ya. Mungkin tasirnya bagus itu aja. Oh, ibu-ibu mungkin ada yang nyoba ibu-ibu. Ya, silakan ibu-ibu. أعوذ بالله من الشيطان Di belakang. الرجيم. Ya, sebentar ibu. Pengucapan ya sukun itu syai ditekan sedikit. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ya. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى
rabbihim. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya. Sadaqallahul azim. Baik. Ya, lanjut lagi siapa yang lagi ibu-ibu ya sering mimpin majelis taklim ya. Baca Yasin ya, sering-sering hari itu kalau musola itu jarang bapak-bapak, ibu-ibu yang sering ya. Nah, itu penting belajar tahsin ibu-ibu. Yang sering kita dengar kalau ibu-ibu baca Yasin kan, mimpin Yasin itu banyak yang keliru gitu ya. Ya, silakan lanjut ibu ataupun abang-abang yang mau. Oh, ibu, silakan ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, mohon maaf Bu, di kalimat roibanya yang sukun itu harus dijelaskan penekanannya. La roiba fi. Ya, ulang lagi Bu, dari kan. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, pantulan perkolahnya razaqona. Itu ulang lagi Bu. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik Ya. wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Hanya sedikit Bu. Muflihun. Ya. Ya, itulah Al-Quran itu dari bahasa Arab Bapak Ibu ya. Ketika kita salah penyebutan huruf itu maknanya udah beda ya kan. Ataupun misalnya antara tasdid ataupun tidak tasdid itu udah beda. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu udah beda artinya. Jadi sangat sensitif sekali. Nah, itulah gunanya kita belajar tahsin ya, belajar tajwid, belajar makhrajul huruf. Nah, alhamdulillah udah lumayan ya, ibu ya, ibu yang berusaha baca udah lumayan. Tinggal di kolkolahnya aja sedikit. Kayak 3 tadi, razaqnahum, pantulannya jangan lupa razaqnahum, kemudian di min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Dengan wakafnya. Seandainya tidak ada wakaf, ibu boleh mengulang dari wama ya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik
qablika. Ulang lagi dari wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Nah, kenapa harus seperti itu Bapak Ibu? Karena ketika kita baca di luar di sini ya, di rumah ataupun di masjid ataupun di mana, ketika kita teliti dengan tajwid yang sudah kita pelajarkan, ya baik dari gunahnya, matnya, kemudian waqaf tidaknya, kita pun akan terbiasa bacanya. Dimanapun baca kita terbiasa. Ibu-ibu nih sering mimpin yasin misalnya kan, ataupun mengajar ngaji anaknya, ya di majelis taklim itu sudah terbiasa dengan baca Al-Quran dengan bertajwid gitu ya. Nah, apa kelebihannya Bapak Ibu? Orang yang mengaji Al-Quran dengan tajwid ataupun dengan tidak bertajwid gitu ya. Orang yang mengaji dengan bertajwid itu dalam hadis sebagai keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa gitu ya. Orang yang mengaji Al-Quran dengan bertajwid, paham tajwid, apalagi dia belajar maknanya, tafsirnya, itu menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu sendiri keluarganya Allah Subhanahu wa taala tepatnya di surga Firdaus ya Bapak Ibu ya. Baik. Ada yang mau mencoba lagi? Abang-abang nih. Ada yang coba, Bang? Oh, Ibu mencoba. Silakan, Bu. Nanti dilanjutkan satu abang-abang lah ya. Darah kita kok. Mic-nya nggak hidup. Coba. Baterainya kali ya. Sensitif banget namanya. Nah, itu. Ya, silakan Bu, lanjut Bu. Salah nyentuh. Coba ya Pak. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, sedikit lagi kepalanya Bu. Razaqna wa yuqim. Wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila. Tarik nafas lagi Bu, ulang. Tarik nafas. Dari pertama Ustaz. Ya. Tarik nafas. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ya, udah bagus. Sedikit lagi Bu di huruf za-nya. Huruf za itu Bapak Ibu keluarnya di ujung lidah. Za. Jelasin ya. Walladzina yu'minuna bima unzila zila. Keluarnya di ujung lidah ya, huruf za. Ulang lagi Bu. Tarik nafas. Ulang lagi. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ya, qablik. Wa ma unzila min qablika wa bil
هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Ya, sebentar Bu. Huruf selain qalqalah, huruf yang sukun ataupun mati itu tidak boleh dipantulkan selain qalqalah. Dan huruf fa tidak qalqalah ya. Wa ulaika humul muflihun, jangan muflihun. Mengalir saja. Wa ulaika humul muflihun. Ya, ulang dulu. 1 Dari 2. ulang. Ya, wa ulaika وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. ya. Nah, kemudian ketika di akhir nadanya boleh ibu turunin ya. Wa Mau lanjut, ulaika humul muflihun. Ya, kalau naik itu mau nambah lagi itu. Mau nambah itu, mau nambah, minta nambah. Ya, turunin aja. Lagi Bu, 1 2 3. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Muflihun. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Ya, itu turun tapi karena datar itu ya. Jadi naik. Ya, terima kasih Ibu. Itu Bapak Ibu ya. Nada ini penting juga ketika kita imamin misalnya nah itu mau nambah. Nada itu mudah Bapak Ibu. Di awal datar gitu ya. Kemudian di akhir turun ataupun rendah. Itu aja. Yang di tengah mau naik kayak mau turun. Nah, intinya yang di akhir jangan dinaikin gitu ya. Ya. Itu keindahan bacanya itu agak kurang ketika di akhir itu kita naikin, kita turunin ya. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Begitu ya. Turunin. Penutup abang-abang Nes. Itu anak muda. Itu penutup kan contoh yang diwasol, Ustaz. Kenapa? Kasih Fatihah yang diwasol nanti penutup. Boleh. Ustaz untuk Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. Ya, sebentar Bang. Ini alif lam mimnya ya. Alif setelah 6, nah mimnya gunnah. 2 harakat. Alif lam mim. Mim gunnah ya. Alif lam mim. Ulang lagi. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi. Ya, sebentar Bang. Sedikit lagi ya. Ini Bapak Ibu perlu kita ketahui juga. Ini termasuk di adab tilawah ya. Jadi ketika baca ataupun tempo. Ketika baca itu kita dikasih kesempatan untuk tarik napas dulu. Alif lam mim. Habis tarik napas baru baca. Tidak boleh langsung lanjut ya. Alif lam mim. Dzalikan. Nah, itu dikenanya di adab tilawah ya ataupun di tempo gitu ya. Coba ulang Bang. Dihabisin dulu nggak apa napasnya, kemudian tarik lagi. Ya.
Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Ya, sini, Min. Kasih, Om. Ya, alhamdulillah, masya Allah Bapak Ibu ya, alhamdulillah sudah di atas 50% lah ya, tafsir udah benar lah, udah bagus lah ya. Tinggal dipraktekkan Bapak Ibu di rumah, dimanapun kita ngaji, praktekin yang itu sudah kita pelajari, praktekin. Nah, ketika kita udah teliti, disiplin baca Quran, nanti seterusnya itu aja kita baca, bagus insya Allah ya. Tapi setelah ini kita udah belajar dengan bagus, kemudian di rumah kita ketika baca Quran tidak teliti, ya begitu aja seterusnya, nggak terbiasa akhirnya ya. Baik, ada permintaan ya dari Pak Warna untuk baca surah Fatihah apa ya? Ya, yang diwasol. Diwasal, ya mungkin Bapak sering imam ya, saya imam tarawih ya. Yang tetap saya. Kenapa? Saya imam tetap di Imam masjid. tetap, masya Allah. Imam tetap itu apa? Di Masjid Al-Muslimin siapa? Oh, di Tangerang. Yang sini ya, daerah yang agung situ, arah ke Jombang. Dari subuh sampai ketemu subuh. Masya Allah. Ya. Bagus. Selain Pak Warna, mungkin Pak yang di bawah Yang juga ya. iki juga ya, yang iki di Pilak Mutiara. Ada satu tim. Oh, iya. Atau ini Luar biasa. Ya. Mudah-mudahan teman yang lain juga dapat giliran ya Pak. Nanti minta jobnya sama Dapat kita Pak Bambang. Dan alhamdulillah itu komunitas Hatim Stakson Oh, masya Allah. Ya. sama Warna. Iya. Jadi keliling tapi belum banyak, ketika baru 10. Nah itulah yang Al Azhar bikin program ini, pendidikan kembali Al Azhar itu ya tujuannya itu nanti Bapak ngisi khotib dengan keilmuan yang matang, kemudian dengan nada dengan metode dakwah yang pas gitu ya, kemudian tafsirnya juga bagus, jadi udah lengkap lah gitu ya. Dan bisa kasih les ke rumah privat. Ada apa? Nanti belum tahu nih kayaknya waktu masih ada nggak nih. Saya itu kebetulan di sini di masjid ya. Di masjid ini saya jadwalnya zuhur Senin sampai Minggu. Zuhur asalnya ada teman Ustaz Mukhlis dari Makassar, dia mengajar SD juga. Kemudian maghrib isanya saya di Brawijaya. Bapak tahu Brawijaya nggak? Oh, Brawijaya saya sering dulu waktu Nurul Hidayah. ya benar. Saya Sekarang nggak pesan. ya saya Senin sampai Kamis sana maghrib bisa. Kemudian subuhnya di sini. Kemudian kalau pagi jam 6.30 udah berangkat ya SD ngajar tahfiz ya. Kebetulan dari awal kita bikin program tahfiz. Alhamdulillah ini anaknya tadi ada yang udah hafal 14 juz, ada yang 10. Yang tadi udah 67 dia. Cuma suaranya bagus ini. Tapi kalau hafalnya agak kurang. Nah itu sampai jam 4 lah baru pulang gitu. Dari Senin sampai Jumat. Sabtu ini masuk juga saya ngelatih karena kebetulan ada anak-anak mau lomba VLK gitu. Memang kadang ada yang minta les itu waktunya nggak ada gitu ya. Kalau ada sih kita luangkan, tapi kalau nggak ada
Karena kesian anak-anak yang tinggal di sini. Ya mudah-mudahan Pak Bambang ini teman-teman yang lain juga bisa gitu ya. Gitu. Baik, sesuai request Pak Warna ya, surah Fatihah Pak. Ya, pasal. Mungkin saya wasalkan nggak dari satu ya, lewat satu nanti panjangan ya. Al-Fatihah. Ya nanti. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, betul ya. Masih Itu insya Allah Pak Warna nyampe lah hafalnya ya. nyampe insya Allah. Bisa juga misal bapak-bapak ya yang mau imam tarawih dari ayat 1 sampai 4 ya. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pastikan Bapak Ibu itu hurufnya jangan sampai salah ya. Kalau dari ayat apa tadi? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nuhdina Bapak Ibu ya. Nuhdinas siratal mustaqim. Jangan sampai salah, pastikan jangan sampai salah karena ini rukun sholat. Ya itu ya Pak Warna. Kalau dari Bismillah itu Ustaz. Dari Bismillah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Jangan sampai kita wasal 1 sampai 6. Kemudian di 7-nya berarti alaihim. Nah, kurang baik kan? Kurang baik. Kalau kita Imam Syafi'i biasanya dilanjutkan ayat 7-nya. Terima kasih Ustaz. Baik, itu saja Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah ya, baca Al-Quran, kemudian tadabburi Al-Quran, belajar Al-Quran. Yang terpenting mengajarkannya. Kata Nabi, "Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu." Sebaik-baik antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya ataupun yang mengamalkannya, gitu ya. Kita amalkan, kita ajarkan di keluarga kita, di lingkungan kita, kemudian di masyarakat umumnya ya, sehingga kita bisa membumikan Al-Quran gitu ya. Mudah-mudahan kita sama-sama mendapat syafaatul uzma dari Nabi Muhammad SAW melalui Al-Quran yang kita baca dan yang kita amalkan di dunia. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya Bapak Ibu. Jika ada kekeliruan, kehilafan atau kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.